Jadi kalau masalah agama ini, kalau tak berilmu jangan coba-coba ambil baik buang buruknya. Kalau pandai ambil baik buang buruknya berarti dah berilmu tuh. Berarti dah berilmu. Tapi kalau berilmu seperti kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Ilmu yang kau pelajari ini agama. Maka lihat dari siapa kamu mempelajari agama. Jangan sembarang belajar. Nah, jangan sembarang belajar. Lihat dari siapa agama itu diambil. Nah. Baik. Wa ma innahu Allah berfirman, faqala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Bahasanya garang ini. Siapa yang syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan. Tonton kalau dengar haram, seketik-seketik haram, seketik-seketik haram, seketik-seketik bid'ahnya kayak gitu ya. Ini kajian yang paling ditakuti orang. Kajian yang paling ditakuti adalah sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah. Yang paling disenangi semuanya boleh. Ya, yang haram boleh Ustaz, asal syariah boleh. Asal syariah boleh. Asal santun boleh. Asal memenuhi standar kepatutan boleh. Kalau ini kaji ya memang enak memang. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, makanya Allah di sini tegaskan supaya kita takut. Allah haramkan atasnya surga. Kalau lah haram surga, tidak ada pilihan ketiga. Yang ada hanya surga atau neraka. Ada surga atau neraka. Allah itu kaum muslimin dan muslimat, faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang zalim itu tak akan ada yang bisa membantunya. Tidak ada. Kalau lawan Allah tak ada yang bisa membantunya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat jangan coba-coba melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah kalau kita ngajar Allah agama kita. Allah marah kalau kita mengajari Allah agama kita. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Katakan Muhammad, kalian mau ngajarin Allah tentang agama kalian? Siapa yang mengajari Allah artinya tidak mengikuti aturan Allah dan justru dia ingin menyesuaikan atau ingin menjadikan Islam sesuai dengan keinginannya, sama dengan mengajari Allah agama. Jadi Islam yang kau turunkan ke Nabi Muhammad do ya Allah ndak sesuai di kisiko doh. Iko Nusantara kok. Nah, ini Nusantara harus direvisi. Jelas? Harus direvisi. Istilah-istilah Al-Qur'an ndak patik sabuk sikora. Wong sikol elok pongai. Wong sitan lebih elok. Wong sitan ndak elok. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mengajari Allah agamanya. Ini sifat-sifat orang Badui. Orang-orang Badui. Tahu Badui? Hah? Badui. Badui nam. Orang-orang Badui. Ya. Yang Allah sebut dengan al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallah. Orang-orang Arab Badui itu lebih dahsyat kekufuran dan kemunafikannya, dan lebih patut tidak mengenal batasan-batasan larangan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Gimana nak tahu belajarnya bukan pada Al-Qur'an dan Sunnah, belajarnya pada rasio dan bukti empirik, ya, pada data yang diambil acak.
Kaum muslimin dan muslimat ini rahmati Allah SWT. Jadi di sini Allah sebutkan bahwa orang yang berbuat syirik takkan masuk surga. Haram. Jadi itu Allah Ta'ala ngajar kita mengatakan yang haram-haram itu Allah Ta'ala yang haramkan. Nah, kalau Allah bilang haram ya haram. Nah, kalau Allah bilang halal ya halal. Di sini Allah katakan Allah haramkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, dan Allah jelaskan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Oh, jangan-jangan ada yang tukang lobi nanti kan, ada syekhnya. Ya ada kiai itu haji itu walinya yang akan melobi. Tidak. Orang-orang yang berbuat syirik tidak ada yang mampu memberinya syafaat. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak mau syafaat dari Allah, dari Rasulullah SAW, jangan buat syirik. Kalau mau syafaat daripada para ulama misalnya, jangan melakukan syirik. Kalau mau syafaat dari saudara-saudara mukmin kita, jangan berbuat syirik. Karena syafaat tak berlaku kecuali bagi orang yang Allah ridai. Syafaat tak boleh kecuali dengan izin Allah. Lihat, Nabi sendiri alaihissalatu wassalam baru diizinkan setelah sujud di bawah arsy. Kemudian memuji-muji Allah dengan pujian yang khusus. Tak pernah dibacanya di dunia. Tak pernah diketahuinya. Diajarkan Allah pada waktu itu. Sampai akhirnya Allah ridha. Maka kata Nabi Allah SWT, Qum, berdiri Muhammad. Ishfa, tushabba, sal, tu'ta. Berikan syafaat, mintalah syafaat engkau diizinkan memberi syafaat, dan mintalah engkau diberi permintaanmu. Muslim Nabi pun harus memohon dulu. Apalagi yang kiai-kiai syekh yang tadi mana barisan kita tidak tahu. Ya jauh-jauh lele barisan. Jadi kita nak mengharap syafaatnya dengan meminta mereka seperti meminta kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah kaum muslimin, karena ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Rabbil Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, ila ghairi zalika min awaril adillah wa hiya katsiratun jiddan fil Qur'anil Karim, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang sejenis, dan dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ini berkaitan dengan dalil tentang tercelanya perbuatan syirik yang menjelaskan kepada kita bahaya besar syirik itu. Dan kaum muslimin alhamdulillah sepakat syirik dosa paling besar, tetapi mereka tak sepakat mendefinisikan syirik. Oleh itu kaum muslimin, supaya kita tak berselisih, maka bertanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilarang oleh Nabi SAW, maka kita akan temukan bahwasanya di antara yang dilarangnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu minta barakah kepada selain Allah SWT, berdoa kepada selain Allah, mencintai karena selain Allah, dan seterusnya, bernazar karena selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas-jelas dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.